Kan tadi lu sempat ngomong let's get lost together gitu. Yes. Apa yang paling lu suka di sana? Gue seneng banget kalau kita emang gitu. Gue kalau kemarin-kemarin di Bali jam 2 pagi baru pulang clubbing kayak gue. Wah, kan. Lama teman kan kita masih bisa kayak sumpah arah jam 11 cantik men. Gila gede banget. Oh wow. Hatinya dia If I was you, I wanna be me too. I wanna be me too. I wanna be me too. Yeah. Hello guys, back again with us on Ya nggak sih podcast. Oh gimana? Baru podcast? Ya nggak sih podcast sih. Gila berubah-ubah mulu setiap episode. Ke bawah aja gue tadi habis jogetnya. Joget ya, kelihatan. Oke. Anyway, ketemu lagi sama kita. Ada gue Aryo Astungkoro dan Gue Susanta Nugraha. And as always, kita akan bahas tentang masalah percintaan lagi. Kali ini mau bahas mantan lagi? Hah? Relation, ya soalnya belum punya jodoh sekarang. Jadi yang dibahas mantan. Kalau gue udah punya pacar, gue ngebahas pacar mungkin. Ya nggak sih? Jangan nanti. Itu lebih bahaya lagi. Oh, jangan. Ya. Tapi kita kalau ngomongin soal mantan-mantan nih ya, permantanan dunia mantan ini. Nah, ini kan lagi tahun baruan nih ya kemarin-kemarin. Ya nggak sih? Nah, kalau tahun baruan itu identik dengan liburan panjang, terus juga identik dengan yang namanya liburan. Pasti pengen dong. Oh iya, gue tahu lu cuma di rumah makan Indomie. Iya. Indomie masuk nih. Wah, iklan dong. Iya, Nah, bukan tahun baru dong, berarti akhir tahun identik sama liburan. Awal tahun mau udah balik kerja. Iya, tapi kan kita tahu nih sepanjang 2022 ini bakal ada beberapa yang namanya cuti. Liburan ya, tapi gue nggak tahu deh ada cuti bersama apa nggak. Nah, yang udah pernah ke jalanan nih sama mantan-mantan lo, pernah nggak sih atau lo suka nggak sih pergi liburan sama pasangan lo gitu? Nah, gini, kalau lu udah serius sama orang, ada yang bilang nih ya, sebelum lu nikah sama tuh orang, lo harus ajak dia buat jalan-jalan, traveling dulu, supaya lo tahu karakternya dia kayak apa. Itu maksudnya gimana, Aryo Astungkoro? Itu mau test drive atau gimana? Drive sih anaknya tuh mikirnya tuh negatif terus. Enggak dong, maksudnya kan pasangan diajak jalan-jalan. Lu kan nggak mungkin ngajak dia jalan kaki. Kan pasti pesan mobil gitu, lu nyetir, itu kan namanya test drive, ya nggak sih? Enggak, kadang-kadang ada drivernya, ngapain lu pakai. Kalau gue lebih suka yang lepas kunci. Iya tergantung, dosa prida mah lu nggak bisa lepas kunci kalau mobil. Oh, mana gue tahu, belum pernah ya cuy. Jangan sama gue. Oke, baik. Tapi menurut gue ada benernya juga ketika memang lu punya pasangan gitu ya, terus lu ajakin traveling dulu sebelum menikah, jadi lu tahu karakternya dia kayak apa. Karena ini hasil pengalaman gue tuh pernah punya pasangan yang gue nganggap kayak, wah, she's the one deh gitu. Terus gue pernah ngajakin dia jalan-jalan ke Jepang waktu itu. Kita traveling bareng. Iya. Kenapa di-wowin? Nggak apa-apa. Ada problematika hidup. Wow aja, gue belum pernah ke Jepang. Jadi gue kayak wow. Okay. Ini ke Jepang pertama gue nggak ya? Enggak deh. Aduh, sama pacarnya keberapa? Nah, gue pernah ngajakin dia, terus akhirnya gue jadi menemukan kalau awalnya kita ngerasa kita baik-baik aja. Tapi ketika kita ajakin traveling, ketika lo mau naik train gitu ya, kita tahu tujuannya. Misalnya kita mau ke Shibuya gitu. Oke, kita ngecek, oh ini ke Shibuya tuh pakai trainnya ini. Nah, kadang-kadang kan suka ada perbedaan tuh trainnya. Sebenarnya bisa pakai mana aja sih. Pun kadang-kadang gini, train itu yang ke arah sana apa yang ke arah sini, itu aja kan bisa beda tuh, ngerti gak sih? Iya. Iya kan? Nah, itu tuh ternyata bisa jadi perdebatan yang bikin gue jadi kayak, oh gue nggak bisa sama nih orang karena dalam hal memilih jalan aja, lo masih mau berdebat dulu sama gue. Gimana kalau ke depannya gue menentukan misalnya kayak yaudah arah rumah tangga kita mau ke sini nih. Iya. Tiba-tiba lu masih ngotot nih kayak nggak mau, gue maunya gini. Wah repot juga dong. Untung gue anaknya sih mauan ya. Gue secara anaknya paling hobi nyasar. Jadi Tuhan gue wes. Gue kalau di sini naik MRT aja gue ikut orang. Gak bisa gue gitu. Menentukan arah dan tujuan hidup gue tuh paling bingung gue. Gitu. Si Gemini ini gitu kan. Gue gak kaget sih. Nah sialan. Iya lagi. Orang kita mau bikin podcast ini gue ajakin kemana aja dia mau kok. Mau. Gue anaknya gue mauan banget ya. Saat kita bahas ini oke. Saat bahas itu gak masalah. Iya. Gitu. Apalagi kalau ngebahas permantanan ya. Suka gue aja.
yang ujung-ujungnya seringnya apa? Nggak tayang. Aduh, ini bahaya nggak sih ya? Tiap kali mau ngomong ini digas terus apa direm nih Aryo? Aryo udah mulai zona-zona berbahaya nih kayaknya. Yang gue takutin tuh adalah karena gue juga kenal sama mantannya, jadi gue takutnya salah ngomong aja Ya gitu. udahlah, terima aja Aryo. Tapi kalau misalnya traveling nih sama pasangan, biasanya tuh lo ngapain aja sih gitu? Ih, nanya lagi lu. Ya makanya tadi gue nanya, lo tes drive atau gimana? Mei, apa itu? Maksudnya kita jalan-jalan bareng pakai mobil. Oh Itu gitu, mobil, ada rodanya. kayak kura-kura ya? Kok gak kura sih? Nggak, maksud gue kayak ya kita traveling bareng tuh, misalnya kita mendayung bareng. Oke, Kita naik mobil mendayung bahtera rumah tangga gitu ya mungkin. Oh wow. Iya, latihan. Oh iya. Karena ketika lo misalnya liburan bareng, maka lo akan menghabiskan waktu lo 24 jam sama dia kan? Iya. Biasanya kalau gue pribadi, gue akan mencari tempat-tempat yang sekiranya kita berdua punya banyak kesamaan. Oke. Let's say gue suka ngopi. Iya. Gue ajakin dia ke tempat ngopi. Kalau ternyata gue ngajakin dia ke tempat ngopi aja dia nggak betahan, Gak usah jadi pacar lo lah, gila. Masa di Jakarta aja lo nggak pernah ngajakin dia ngopi, kan udah ketahuan dari situ. kadang-kadang kalau di Jakarta kan karena kebutuhan misalnya kita sama-sama kerja jadi kerja bareng di coffee shop. Tapi begitu liburan kan kita nggak ada tendensi mau ngerjain apapun kan. Nah, gue itu tipikal yang kita duduk bareng kayak gini, kita sering banget lah San. Oh iya. Kita kan cuma duduk bareng. Kita cuma pesen explore coffee shop gitu ya, ngoceh aja gitu ya. Ngobrol Oke. apa aja. Iya. Terus kalau diajak ngobrolnya enak, ya udah. Atau nggak gini, lu duduk bareng sama gue di coffee shop, lu mau main handphone kayak, lu mau ngapain? Gue nggak apa-apa. Iya. Tapi kehadiran lo itu udah memberikan apa ya? Your presence is like there for me. Jadi kayak ya udah, gue udah tenang aja, gue udah nyaman kok. Karena gue tahu you're around. Gue kasih tahu, Aryo Astungkor tuh sebenarnya kalau di coffee shop ya kerjaannya tuh bukan ngopi doang, tapi sebenarnya dia sibuk sendiri juga. Karena dia akan melihat titik-titik mana yang bisa difoto sama dia, terus buat ini unggahan Instastory. Unggahan, wow. Gue lagi belajar gimana caranya bikin story yang bagus-bagus ke Aryo. Oh, berarti dia bertelur ya? Karena dia kan unggah. Iya, itu unggas gila. Wah, akhirnya dia bisa membenarkan. Udah mulai pinter gue. Udah mulai pinter di episode kesekian ini ya. Alhamdulillah, San. Alhamdulillah. Jangan ngomong alhamdulillah, nanti katain. Jangan mati. Biasanya kalau susah ngomong alhamdulillah ada aja permasalahan. Bismillah. Bismillah. Bentar lagi hijaban nih. Ya aduh. Tapi gitu, kalau gue sih menurut gue ketika lo traveling bareng sama pasangan lo tuh bisa ngelakuin banyak hal. Iya. Let's say ketika lo mau tidur aja lo bisa tahu dia tuh tidurnya tuh tipikalnya kayak apa nih. Tipikal yang harus ngadep ke tembok misalnya. Iya. Atau dia harus yang kasih punggung. Iya, kasih punggung. Okay. Atau lo misalnya lebih nyaman kalau spoon gitu, kayak cuddling, something like that, ya kan? Akhirnya lo bisa menemukan hal-hal yang tidak bisa lo temukan kalau lo misalnya pacaran yang biasa aja, yang nggak kemana-mana gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya lo traveling sama pasangan lo, hal-hal apa sih yang paling lo suka dilakukan gitu? Misalnya lo explore tempat-tempat keren, atau misalnya lo lebih explore ke makanannya. Kan tadi lo sempat ngomong let's get lost together gitu. Yes. Apa yang paling lo suka di sana? Gue seneng banget kalau kita emang kayak get lost bareng deh. Karena ketika kita lagi get lost nih, kita tuh akan ngelihat hal-hal yang tidak kita rencanakan, yang spontaneous, dan itu yang menurut gue bakalan jadi momen memori indah buat kita berdua, ngerti gak sih? Ini perjalanannya nggak sama pasangan gue, tapi sama temen gue, cewek. Dan itu sahabat gue banget. Kita jalan-jalan ke Europe waktu itu. Terus ke satu tempat yang kita bener-bener yang kayak, dia tuh lokasinya kayak, lo bayangin Hogwarts ya. Yang tembok. Spooky nggak sih kayak gitu? Agak spooky. Temboknya tuh kayak dari batu-batu yang tinggi banget. Terus kayak maze gitu. Jadi bener-bener yang lo lewat gang-gang kecil. Itu get lost bener tuh, gue hilang masih di situ. Bener meaning get lost banget. Dan itu kalau lo baca kita pakai Google Maps kalau karena kalau di luar negeri tuh nggak bisa pakai Waze kan. Emang iya? Nggak, karena lo nggak bisa ngebaca yang buat pejalan kaki. Kalau di Google Maps kan lo bisa ngeklik yang pejalan kaki. Nah pada saat itu kita bener-bener jalan kaki dan sering nyasar karena ternyata di jalan-jalan yang karena dia kayak maze gitu kan. Jadi dia ada yang buntu. Nah tapi itu yang menurut gue seru, kayak wah gila. Fats kesini, Fats kesitu, Fats gitu. Dan itu tuh menurut gue jadi pengalaman yang super menggembirakan. Fatona, hai, ada Vita Aprilia yang hai. Aku mau diajak jalan-jalan dong. Dan kita harusnya masih ada satu lagi jalan-jalan itu ke London sebenarnya. But the problem is nyusul gue apa? Mulai sedih gak sih? She's already married like last year. Gitu. Jadi, dulu mantan anak Hartog juga.
Oh gitu. Oh, nah. Dulu Luninya Hard Rock gitu. Luni? Iya, dulu dia posisinya tuh Luni Hard Rock. Nah, kalau lu sendiri, ketika lu kalau misalnya traveling sama pasangan gitu ya, biasanya apa sih yang lu dapatkan? Gue lebih ke suka explore makanan gitu. Nah, itu lo banget ya? Gue banget. Nggak di sini, nggak di mana-mana gitu kan. Dan gue tuh anaknya suka banget cari makanan-makanan yang anti mainstream. Let's say kayak kemarin nih, gue ke Bali ya. Gue pergi sama temen gue lah, satu. Terus gue akan bertanya satu sih sebenarnya, cuma yang satu nggak tahu ketemu aja di sana. Nah, terus gue tuh nanya sama orang-orang asli Balinya, makanan apa sih di sini yang orang lokal doang yang tahu tapi enak, bukan makanan-makanan yang kayak orang turis-turis yang pernah makan gitu. Nah, kalau gue sebenarnya lebih suka, karena gue anaknya pasrahan ya, gue nggak mau repot. Jadi gue lebih suka kalau punya teman berpergian, baik pasangan gue maupun teman, itu yang dia well planned. Jadi gue bisa menyerahkan hidup gue padanya. Gitu. Serahkanlah hidup dan matimu. Enggak juga sih, gue nggak mau mati sih, ayo. Gitu. Tapi maksud gue, kalau bisa orang yang well planned, gue udah bisa tinggal enak aja gitu, gue ngikut aja itinerinya dia apa, terserah deh gitu. Apalagi kalau mantan gue dulu tuh ada satu yang memang orangnya tuh well planned banget, si perfeksionis itu dia. Jadi kayak, oke, sebelum pergi dia udah kayak, kamu cek dong, dia udah kasih tahu gue gitu, kamu bantu cek di sana ada play apa aja, lagi ada pertunjukan apa aja yang kita bisa nonton, apa segala macam. Terus pokoknya ada, dia mau pergi ke beberapa tempat, dia udah search gitu. Jadi gue tinggal kayak ya udah, gue enak aja gitu. Lu nyuruh gue apa, gue bantu dia bookingin tiket, asisten gue sih, gue nggak ngerti gitu. Jadi ya udah, pokoknya nyampe sana tuh gue udah tahu dia, pokoknya gue tinggal pasrah aja gitu. Tapi kalau memang gue tuh kesulitannya dulu adalah kalau gue liburan, bener-bener gue tuh pengen libur. Jadi gue bener-bener kadang-kadang gue bangunnya tuh siang banget. Oh, gitu. Gue gak bisa lagi sama orang kayak gini. Gila, enggak, maksudnya kadang-kadang kan capek ya cuy, gitu kan. Lu udah di Jakarta, hidupnya kan udah kayak gue harus bangun pagi. Tapi kalau sekarang gue udah kebiasaan bangun pagi. Kalau dulu tuh gue bisa bangunnya jam 10, jam 11 gitu. Bisa kelewat gue jam breakfast gue, gitu. Tapi dulu, ya. Gue justru kebalikannya, San. Gue kalau di Jakarta, atau di tempat tinggal gue gitu ya, gue bisa bangun sampai siang. Tapi kalau gue lagi liburan, gue nggak akan pernah mau. Karena menurut gue sayang banget ya. Lu momen lagi liburan, lagi traveling, lu mendingan explore. Jadi gue mau bangun, kayak yang pernah terakhir gue ke Bali tuh ya, gue bangun jam 2 pagi, cuman buat ke Kintamani ngeliat sunrise. Gue bangun jam 2 pagi. Dan itu gue nggak tidur, namanya Aryo. Gue jam 2 baru tidur. Gue nggak tidur. Gue pada saat itu nggak tidur karena gue takut tiduran. Tapi teman gue pada saat itu dia tidur. Jadi gue bener jam 2 bangunin dia. Terus dia masih kayak, gue males apa-apa. Yaudah lu tidur di mobil. Jadi dia di mobil beneran yang kayak gue nggak tahu dia tidur apa enggak. Gue nyetir sendirian. Gila, nggak tahu. Tapi maksud gue ya kayak gitu karena lu lagi traveling, kayak lu lagi liburan juga men gitu. Gue kalau kemarin-kemarin di Bali jam 2 pagi baru pulang clubbing kayak gue. Wah, kan? Hai Todi Huang. Sedangkan kan gue anaknya nggak kelabing. Si kata Todi Huang bilang begini, di Bali dilarang sober. Oke, baik. Mas Todi, nggak bener loh. Bahaya. Oke, balik lagi ke pembicaraan kita. Tapi lu pernah nggak sih misalnya pasangan lu kan, lu pernah traveling sama dia yang well-planned banget. Tiba-tiba dia ngajakin lu ke tempat yang ternyata lu tuh nggak suka. Nggak pernah sih gue. Kalau gue ada sesuatu hobi yang gue nggak suka, pasti gue nggak pacaran sama dia. Harus cocok gue semua, selera musik, selera makan, selera tempat. You never know. Kadang-kadang kalau misalnya lagi traveling, misalnya dia tiba-tiba ngajakin buat, yaudah nonton pertunjukan deh gitu. Teater misalnya. Bisa jadi kan sebenarnya karena di Jakarta juga nggak ada pertunjukan teater dong. Ada kok, teater koma. Oh iya. Orang else misalnya gini, pertunjukan musik klasik gitu, yang di Jakarta lu nyari juga cukup susah. Tiba-tiba lu diajakin ketika lu lagi di Eropa, ya mau nggak mau lu akan nonton musik klasik karena banyak banget di sana gitu. Bener. Lu pernah kejadian kayak gitu nggak sih? Biasanya sih udah deal dari di Jakartanya ya, maksudnya pengen nonton apa gitu. Dan biasanya yang dia pilih, gue pasti suka gitu. Lu nggak pernah yang kayak lu akhirnya memaksakan diri kayak nggak pernah, nemenin kamu nggak aja? Pernah, nggak suka gue gitu. Even nonton konser rocknya aja, Guns N' Roses, gue nggak begitu paham gitu. Gue tidur cuy, tapi gue tetap ada di sana. Cuma abis itu gue dimarahin. Kayak kamu tuh dibayarin mahal-mahal ya nonton ini, aku capek. Gue emang abis syuting gue, jadi kayak kurang tidur gitu. Terus gue kayak yang di tengah kebisingan tuh gue gitu.
lagi konser Guns N' Roses lu bisa tidur tuh lagu apa tuh kira-kira pada saat itu? Tahu. Tapi maksudnya gini, gue tuh orangnya nggak terlalu banyak komplain. Jadi gue apa aja tuh gue oke. Gue anaknya juga suka trying new stuff gitu. Jadi kayak misalnya apa yang gue nggak tahu, gue coba. Tapi jarang gue nggak suka sih, gitu. Hampir nggak pernah. Gue nggak pernah juga sih kayaknya. Atau mungkin kalau pernah pun, gue tuh tipikal kayak lo yang kalau diajakin, ya nggak apa-apa juga, ngerti nggak sih? Selama nggak ngerugiin gue. Maksudnya dalam artian yang kayak, ya gue, I can enjoy it too with you, just because you are there too. Ngerti nggak sih? Iya. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Gue pernah, di Jepang tuh nggak salah ada satu daerah yang Akihabara apa something. Karena dia doyan banget mainan-mainan gitu kayak perintilan-perintilan gitulah. Oh iya, kecil-kecil gitu ya. Iya. Terus gue diajakin ke sana, terus gue pikir kayak ya nggak apa-apa juga karena itu kan daerah baru yang gue bisa explore juga, gue bisa tahu itu isinya apa, jadi gue nggak apa-apa. Walaupun tiba-tiba besokannya aku mau ke sana lagi. Wah, bangsat juga kamu, tapi ya sudah nggak apa-apa. Tapi gitu. aku cinta. Nah, ya udah nggak apa-apa. Jadi tetap ke sana. Terus ya gue juga masih bisa ngicipin kayak kemarin tuh restoran yang ini, berarti sekarang ke restoran yang itu yuk. Gitu. Jadi menurut gue masih ada yang bisa dieksplor di sana lah ya, gitu ibaratnya. Iya. Termasuk juga cewek-cewek Akihabara juga, soalnya kan bajunya aneh-aneh gitu. Jadi kayak aku bisa explore yang lain. Cosplay gitu ya. Iya. Serius gue. Lu harus coba. Lu pernah Jepang belum sih? Belum. Ari Rastungkoro. Iya mau gue. Boleh nggak cariin paket yang murah dulu itu? Atau cari sponsor? Amin. Aminin dulu. Amin. Bismillah nanti. Amin. Kenceng gue amin gitu kan. Buset. Tapi kalau misalnya lo lebih suka traveling sama pasangan lo atau lo lebih suka traveling sama temen lo? It was hard question. It's a really tough question. Gue lebih seneng traveling sama temen sih. Gue juga. Soalnya kayak nggak ada beban ya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Nah tapi sebenarnya kata temen gue itu tuh salah. Kenapa? Karena ketika lo harusnya jalan sama pasangan, lo harusnya menikmati sama seperti lo jalan sama temen lo. Karena pasangan lo itu harusnya udah bisa jadi teman, keluarga, orang tua. Ngerti gak sih? Guru buat lo. Bener. Iya, guru biologi. Tergantung, Nggak, maksudnya kan ngajarin tentang oke, baik. klorofil. Tentang... Mau jadi bayam ya? Ya kan maksud gue, ya harusnya bisa paket lengkap gitu pasangan lo. Sebenarnya enggak sih, karena gue bilang kalau mungkin gue punya pasangan, gue akan bilang enak nih pergi sama pasangan gue. Cuma berhubung gue tuh seumur-umur, biasanya jarang pergi sama temen. Baru kemarin-kemarin doang nih gue pergi sama temen gitu, karena biasanya gue perginya sama pasangan gue gitu. Cuma ketika gue udah ngalamin gue perginya sama temen, gue compare sama gue pergi sama pasangan. Loh kok kalau pergi sama temen kok kayak gila gitu ya, lepas bebas gini. Kemarin gila sih gue 6 hari tuh kayak wow. Di hari-hari terakhir, di hari-hari terakhir tuh gue kayak nggak mau pulang. Maunya dia apa? Maunya di sana terus. Nggak sampai kayak gitu sih gue. Pikir maunya di mau pulang. Tapi kayak gue baru ngerasain asiknya pergi sama temen-temen gitu loh. Gitu. Jadi kayak wow gila ternyata. Telat lo. Gue nggak nakal sih. Ternyata sampai sini. Gimana? Lu nggak nakal? Wanita. Kayak gue nggak kenal lu aja. Ternyata sampai sini. Masih berlanjut. Apanya? Gitu. Minum dulu ya. Udah habis lagi. Coba dong ada sponsor kayak apa? Kode. Nah, terus tapi kalau misalnya apa namanya? Lu berarti lebih suka traveling sama teman. Gue sebenarnya lebih seneng sama temen karena kalau sama temen gue kayak bebas gitu, nggak ada, ngerti nggak sih, kayak nggak ada batasan. Nggak ada harus ngalah gitu ya. I mean like kadang-kadang kalau misalnya lo sama pasangan yang lo tadi bilang kan ada batasan-batasan tertentu gitu. Kalau sama teman kan kita masih bisa kayak sumpah arah jam 11 cantik men, gila gede banget. Oh wow. Hatinya dia berbesar hati. Tapi kalau misalnya lo nih punya pasangan nanti ya, lo pengen ngajakin dia kemana? Gitu. Pelaminan dong. Negara cuy, gitu. Negara apa yang lo pengen kunjungin sama pasangan lo? Negara apa yang pengen lo kunjungin sama temen lo? Oke. Wish lo nih, wish list, bucket list. Boleh saya jawab dalam bahasa Indonesia? Boleh lah, gila lu. Biar kayak Miss Universe gitu. Gue kalau sama temen, gue akan ngajakin dia ke
ke London. Oh no. Kalau sama teman-teman gue ajakin dia ke New York. Kalau sama pasangan gue ajakin dia ke London. Karena apa tuh? Karena kalau misalnya New York, menurut gue it's like the city that never sleeps kan. Jadi menurut gue kayak lo bisa mau sampai pagi di situ, seru-seruan gila-gilaan, itu bakal santai banget gitu. Lo bisa tiba-tiba pulangnya bungkus atau dibungkus, ya udahlah. Coba itu boleh ditit gitu nggak sih? Coba mohon maaf. Mungkin salah minumannya. Bukan bungkus atau dibungkus mau pulang. Oke, nah, kenapa gue bawa pasangan itu ke London? Karena menurut gue, London itu adalah satu negara yang gue pengen banget datengin. Because ada museumnya Harry Potter. Wow, iya bener juga. Iya kan? And then gue suka banget sama the way they talk. Iya gila, British banget ya. Kan lo? Gila. Jadi gue bakal, kalau gue ngebayangin gue sama pasangan kita tuh bakal yang, aduh yang seksi banget ya, seru banget. Aduh Tuhan, ya Allah kalau jadi ke London gue pulang bawa jodoh nggak ya? Kira-kira Jangan-jangan nanti lu kalau bawa jodoh ini nggak tayang-tayang lagi. Tayang-tayang. Kontraknya 1 tahun ini kan. Iya, bener. Atau nggak apa-apa kita syutingnya dari London? Nggak apa-apa, enggak, jangan amin dulu. Gue paling nggak orang Londonnya pindah ke sini dong. Oh iya. Kan? Tapi kalau orang London pindah sini nggak ada fungsi buat gue. Kalau London di situ kan kita bisa liburan ke sana, gue bisa nebeng. Iya juga. Iya kan? Bener, oke. Oh, dia beli rumah di sini, beli rumah di situ. Repot ya hidupnya. Belum dibahas juga ini. Kalau lu pilihannya kalau sama teman sama pasangan, negara mana yang pengen lo datengin? Sama teman dulu, mau kemana? Sama teman gue yang paling dekat mau ke London sih. Kebalik sih. Kan berarti lo harus nyusulin gue ke London. Tapi lo sama temen. Iya, mungkin kalau sama pasangan gue pengen cari yang lebih romantis kali ya. Apa? Paris? Gue udah pernah sih ke Paris. Gue dulu, jadi pernah gue ke Eropa. Gue ada satu tempat yang sebenarnya menurut gue itu bagus banget, gitu. Itu namanya, kalau gue nggak salah Black Forest deh. Itu di Luxembourg atau di mana gue kagak tahu. Jadi tuh dia tuh lucu, rumahnya tuh bentuknya kayu-kayu gitu, yang masih kayak film-film kartun gitu. Terus dia tuh pengrajin dari jam kuko itu loh. Kuku. Iya. Jadi dia tuh gede-gede banget. Itu ada gede sampai kecil. Terus dia tuh ada satu tempat yang spotnya gue suka banget. Gue bisa duduk di pinggir danau. Aduh. Tenang banget. Pemandangannya gunung cuy depan gue. Iya nggak sih? Paris sih udah deh nggak ada apa-apa, biasa gitu. Menurut gue itu kayak wow gitu. Luxembourg, betul. Si Black Forest itu, gue nggak tahu di daerah mana, gue lupa. Oh. Gitu. Menurut gue kayak wow, gitu aja sih. Oke, terlepas dari manapun lo mau jalan-jalan, lo mau traveling sama pasangan lo, ini yang tadi kita sampaikan tuh sebenarnya memang sudah ada yang mengatakan bahwa yes, that is actually true. Karena kalau kata Thomas Edward Jr. dari Transformational Coach, dia bilang, even though the trip may be short term, you will be getting an idea of what it's like to live with your significant other long term. Jadi ketika lo misalnya sudah liburan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin, sebenarnya lo sudah bisa ngenaker gitu loh. Nih orang yang lo ajak traveling ini, itu bakal kayak gimana sih dalam jangka waktu yang panjangnya. Gitu. Tapi ya, kalau gue daripada cuma diajak liburan, mendingan langsung diajak lamaran. Wah. Mind blowing.